Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ansori dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, lokal 19 HSC. Di sini saya ingin membahas materi yang berjudul Dasar-dasar Ekonomi Islam. Terus yang pertama yaitu Islam. Islam yaitu keyakinan sama dengan kebenaran yang mutlak. Kalau ekonomi Islam itu ilmu yang kebenarannya itu relatif. Artinya ilmu ini dapat berkembang setiap zamannya. Terus definisi dari ekonomi Islam yaitu ada tiga definisi. Dari segi teori itu ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam, itu dari segi teori. Yang dari segi sistemnya sebagai suatu yang menyangkut pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. Itu dari segi sistem. Terus definisi yang dari segi aktivitasnya, yaitu ekonomi ini ekonomi umat Islam. Artinya ini sesuai dengan ajaran Islam. Kegiatan usaha ekonomi syariah ini berdasarkan undang-undang ada 11 macam, yaitu yang pertama bank syariah, yang kedua lembaga keuangan mikro syariah, ketiga asuransi syariah, keempat reasurasi syariah, yang kelima reksadana syariah, yang keenam obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, ketujuh sekuritas syariah, kedelapan pembiayaan syariah, kesembilan pegadaian syariah, 10 dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan yang terakhir ke-11 bisnis syariah. Lanjut yang kedua yaitu sumber hukum dalam ekonomi Islam. Sumber hukum dalam ekonomi Islam yaitu sesuatu yang menjadi pedoman untuk menggali suatu hukum dalam bermuamalah. Artinya dalam bermuamalah itu pasti ada sumber hukumnya. Nah, adapun beberapa sumber hukum di sini yaitu yang bersifat primer itu ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Terus sumber hukum yang bersifat sekunder itu ada 5. Yang pertama itu ada ijma', qiyas, istihsan, maslahah mursalah, dan uruf. Ya, dan selanjutnya kita akan membahas tentang fikih. Fikih itu ada 2 macam, yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah itu adalah hubungan antara kita, yaitu hamba, dengan Tuhan. Dan fikih muamalah itu hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Yang selanjutnya itu kaidah-kaidah fikih. Jadi kaidah fikih itu pada dasarnya setiap bentuk muamalah adalah dibolehkan kecuali jika terdapat larangan dari Al-Quran atau hadis. Hanya Allah lah yang berhak mengharamkan dan menghalalkan sesuatu hal. Manusia hanya memiliki hak untuk berijtihad, yaitu menafsirkan atas apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Tujuan atau niat baik tidak dapat membuat yang haram menjadi halal. Jadi walaupun niat kita itu baik, tapi itu pun tidak bisa membuat yang hukumnya haram itu menjadi halal. Terus sesuatu yang menyebabkan kepada yang haram itu sudah pasti haram. Dan sesuatu yang bersifat najis dan merusak harkat manusia dan lingkungan itu adalah haram. Halal dan haram adalah berlaku bagi siapapun yang muslim, berakal dan merdeka. Jadi halal dan haram ini selalu berlaku bagi setiap muslim dengan syarat orang muslim itu berakal dan merdeka. Jadi kalau
orang muslim itu tidak berakal atau dia itu belum merdeka, artinya halal dan haram ini tidak berlaku bagi mereka. Yang selanjutnya kita akan membahas ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Sebelum membahas ke situ, adapun pengertian ekonomi yaitu keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasi perilaku masyarakat, produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya yang berhubungan dengan ekonomi dalam menjalankan kegiatannya seperti produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya. Nah, itu yang dinamakan oleh ekonomi. Ekonomi konvensional yaitu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Dan pemerintah bisa turut ambil bagian, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi. Setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya, serta melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai macam cara. Terus ekonomi konvensional ini terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Adapun beberapa ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis, yaitu ciri-cirinya itu kalau ekonomi kapitalis, kebebasan memiliki harta secara perorangan, persaingan bebas atau free competition. Kebebasan penuh, mementingkan diri sendiri, mekanisme harga sebagai penentu, campur tangan pemerintah yang minimum. Itu ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi sosialis, yaitu kepemilikan harta sepenuhnya dikuasai oleh negara, kepemilikan individu tidak diakui. Terus setiap individu memiliki kesamaan kesempatan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Disiplin politik yang tegas dan keras, yaitu sistem komando. Tiap warga negara dipenuhi kebutuhannya. Proyek pembangunan dilaksanakan oleh negara tanpa memberikan kesempatan bagi swasta untuk mengolahnya. Posisi tawar-menawar individu sangat terbatas. Negara kunci utama perekonomian. Itu ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Yang selanjutnya, sistem ekonomi Islam. Nah, secara umum, lahirnya ide tentang sistem ekonomi Islam didasarkan pada pemikiran bahwa sebagai agama yang lengkap dan sempurna, Islam tentulah tidak hanya memberikan penganutnya aturan-aturan soal ketentuan dan iman, melainkan juga jawaban atas berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia, termasuk ekonomi. Nah, jadi disebutkan di sini sebagai pelengkap bagi penganutnya. Nah, di awal tadi kita membahas tentang fikih ibadah dan fikih muamalah. Nah, jadi yang pertama itu hubungan kita antara manusia dan Tuhannya, yaitu fikih ibadah. Nah, yang kedua itu fikih muamalah, yaitu hubungan manusia dengan manusia. Contohnya itu seperti ekonomi. Nah, jadi ekonomi di sini sebagai pelengkap bagi penganut agama Islam, karena dalam kita berekonomi sehari-hari yaitu pasti kita selalu melakukan hubungan antara sesama manusia dengan manusia lainnya. Terus sistem ekonomi Islam hadir jauh lebih dahulu dari kedua sistem yang dimaksud di atas, yaitu pada abad ke-6, sedangkan kapitalis lahir pada abad ke-17 dan sosialis lahir kepada abad 18. Dalam sistem ekonomi Islam yang ditekankan adalah terciptanya pemerataan distribusi pendapatan. Nah, jadi kan ekonomi Islam ini sebenarnya sudah jauh lebih dahulu lahirnya daripada ekonomi konvensional, yaitu yang terbagi dua, ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Terus kelebihan dari sistem ekonomi Islam,
Yang pertama itu nilai-nilai yang tertanam dalam sistem ekonomi Islam itu sangat kuat. Kenapa jadi sangat kuat? Karena dari namanya saja ini ekonomi Islam, artinya semua yang diatur dalam ekonomi ini pasti sesuai dengan syariat Islam. Makanya di sini apapun nilai-nilai yang tertanam di dalamnya, yaitu nilai-nilai keislamannya itu pasti sangat kuat karena sudah sesuai dengan syariat Islam. Terus yang kedua, sangat memperhatikan kepemilikan individu, namun tetap memberikan batasan-batasan yang diatur sesuai syariat Islam. Nah, walaupun di sini sangat memperhatikan kepemilikan individu, artinya dalam kepemilikan individu itu juga ada hak untuk orang lain. Nah, semua itu juga diatur dalam syariat Islam. Jadi, apapun yang kita miliki, di dalamnya itu juga ada hak untuk orang lain. Terus yang ketiga, negara merupakan salah satu instansi penting dalam perekonomian. Ia menempati salah satu posisi sentral di dalamnya. Nah, jadi dalam ekonomi Islam itu juga ada instansi-instansi yang ikut serta dalam perekonomian Islam. Terus yang keempat, memiliki sistem yang baik bagi pemerataan dalam distribusi pendapatan melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. Nah, artinya di sini ada pemerataan antara orang kaya dan orang miskin, yaitu orang kaya bisa menunaikan zakatnya atau berinfak dan bersedekah kepada orang-orang miskin agar ekonomi dari orang kaya dan orang miskin itu bisa setara. Terus yang kelima, setiap individu dalam sistem ekonomi Islam akan termotivasi untuk bekerja keras. Nah, jadi dalam sistem ekonomi Islam, antara individu dan kelompok itu tidak ada halangan dalam bersaing dengan secara sehat, yaitu termotivasi untuk bekerja keras sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya yaitu harta. Harta secara etimologi sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia baik berupa benda yang tampak. Artinya benda ini nampak seperti emas, perak, dan binatang atau tumbuh-tumbuhan, dan yang tidak nampak. Yang tidak nampak itu seperti manfaat, yaitu kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal. Terus menurut ulama Hanafiyah, harta ini adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dimanfaatkan. Terus dari jumhur ulama, segala sesuatu yang bernilai dan mesti rusaknya dengan menguasainya. Selanjutnya yaitu kepemilikan. Kepemilikan yaitu hubungan antara manusia dengan sesuatu, yaitu hubungan manusia antara hartanya. Nah, jadi harta di sini memberikan hak mutlak kepada orang itu untuk melakukan pemanfaatan atas sesuatu itu dan mencegah orang lain untuk memanfaatkannya. Jadi harta itu bersifat mutlak kepada pemiliknya. Nah, jadi kalau harta itu milik kita dapat mencegah orang untuk memakainya atau memanfaatkannya. Itu yang dimaksud dengan kepemilikan. Selanjutnya kepemilikan harta. Kepemilikan harta dalam Islam yaitu sesungguhnya harta itu hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadikannya manusia berkuasa atas harta itu. Jadi harta yang dimiliki oleh manusia itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jenis-jenis kepemilikan harta. Jadi jenis-jenis kepemilikan harta ini ada 3 macam, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.
Kepemilikan individu yaitu harta yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk individu dalam memanfaatkan benda tersebut seperti mobil, rumah, dan uang. Itu kepemilikan individu. Terus yang kedua, kepemilikan umum, yaitu harta yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jamaah secara bersama-sama untuk memanfaatkan benda tersebut. Jadi dalam manfaat kepemilikan umum ini bisa dirasakan oleh jamaah, yaitu orang-orang umum dalam memanfaatkan benda tersebut. Yang ketiga, kepemilikan negara. Kepemilikan negara ini diatur dan dikelola oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengelola harta-harta milik negara seperti pajak. Itu pemerintah yang mengelolanya. Ya, selanjutnya konsep uang dalam perspektif hukum Islam. Uang pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin yaitu dinar dan dirham. Dinar itu mata uang emas dan dirham itu mata uang perak. Nah, masing-masing kedua mata uang ini mempunyai zakat, yaitu zakat dinar sebesar 2,5% atau setara dengan 20 dinar. Terus zakat dirham sebesar 2,5% atau sebesar 200 dirham. Selanjutnya penawaran dan permintaan uang pada masa Rasulullah. Nabi Muhammad mengimpor mata uang dinar dan dirham. Dinar dari Roma dan dirham dari Persia. Besarnya mata uang yang diimpor berbanding lurus dengan barang komoditi yang diekspor kedua negara tersebut dan wilayah di bawah kekuasaan keduanya. Jika permintaan uang turun, maka komoditaslah yang akan diimpor. Uang tidak dipenuhi dari keuangan negara melainkan dari hasil perdagangan luar negeri. Uang pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, masing-masing khalifah mengeluarkan mata uang baru. Berat mata uang dinar dan dirham berubah. Kandungan emas dan perak berbeda-beda antara wilayah. Nilai 1 dinar sama dengan 10 dirham. Transaksi di daerah Mesir menggunakan dinar. Transaksi di daerah Persia menggunakan dirham. Perkembangan mata uang pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah yaitu mengenal teknologi percetakan mata uang. Kaum muslimin mencetak uang sendiri dengan menggunakan nama pemerintah Islam. Percepatan sirkulasi uang. Sirkulasi uang mempengaruhi stabilitas nilai uang dengan cara pemerintahan memberikan aturan etika dagang dan penggunaan uang. Larangan terhadap penimbunan uang untuk spekulasi karena ini menyebabkan dinar dan dirham keluar dari perputaran. Larangan praktek bunga bank karena mencegah tertahannya uang di tangan pemilik modal. Rasul mendorong masyarakat mengadakan kontrak kerjasama dan mendesak mereka memberikan pinjaman tanpa bunga dan menghapus sistem monopoli pasar ukaz dan dul majaz yang dahulu dimiliki oleh kaum Quraisy. Fungsi uang menurut Abu Ubaid dan Ibnu Taimiyah yaitu standar nilai pertukaran dan sebagai media pertukaran. Fungsi uang menurut Al-Maqrizi, mata uang yang dapat diterima sebagai standar nilai terdiri dari emas dan perak. Mata uang yang menggunakan bahan selain kedua logam ini tidak layak disebut sebagai mata uang. Fulus, tembaga 48 fulus sama dengan 1 dirham. Dapat digunakan sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang tidak signifikan dan untuk berbagai biaya kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Barter dan evaluasi uang menurut Al-Ghazali. Problema barter dan kebutuhan terhadap uang, uang yang tidak bermanfaat dan penimbunan bertentangan dengan hukum ilahi. Pemalsuan dan penurunan nilai uang. Jenis uang di Indonesia yaitu ada 3 macam: uang kartal, uang girol, uang kuasi.
Uang kartal yaitu uang kertas dan uang logam. Uang giral, cek giro, itu tagihan umum yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Uang kuasi, deposito, berjangka, itu seperti tabungan, surat berharga yang dapat dijadikan alat pembayaran. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian dapat video-video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.